Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Firly Andika dengan NRP 11 2025 064 beserta rekan saya Muhammad Syahrul Maulid dengan NRP 11 2025 051. Kami dari Prodi Teknik Elektro ingin menjelaskan terkait tugas besar K3 yang berjudul Dampak Kabel Semerawut terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat K3. Sebelum kita memasuki materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu kabel semerawut. Kabel semerawut adalah kondisi di mana kabel listrik dan kabel telekomunikasi terpasang secara tidak rapi, saling bertumpuk, dan tidak tertata sesuai dengan standar keselamatan. Kabel ini sering dipasang berulang kali tanpa penataan ulang, sehingga jumlahnya semakin banyak dan berantakan. Kondisi tersebut banyak ditemukan di pemukiman padat, pinggir jalan, pasar, dan fasilitas umum. Selain mengganggu keindahan lingkungan, kabel semerawut juga menimbulkan risiko keselamatan seperti sengatan listrik, kebakaran akibat konsleting, serta bahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih kabel pada tiang listrik di Indonesia terlihat semerawut? Kabel pada tiang listrik di Indonesia terlihat semerawut karena satu tiang digunakan oleh banyak pihak, seperti listrik dan berbagai provider telekomunikasi. Setiap ada pemasangan baru, kabel lama sering tidak dilepas sehingga kabel terus menumpuk. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya pengawasan membuat pemasangan kabel tidak tertata dengan baik. Pertumbuhan jaringan listrik dan internet yang sangat cepat juga menyebabkan penataan sering diabaikan. Akibatnya, kabel menjadi tidak rapi dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Berikut adalah video dokumentasi yang terjadi di lapangan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Maulid dengan NRP 11 2025 051. Saya akan menjelaskan tentang K3 dengan kasus kabel semerawut kabel telekomunikasi. Di sini saya berada di Ciwidey. Kabel telekomunikasi yang semerawut terjadi akibat pemasangan oleh banyak penyedia layanan tanpa penataan yang teratur. Kondisi ini merusak estetika kota, mengganggu kenyamanan, serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Potensi bahaya kabel telekomunikasi semerawut diantaranya kabel putus atau jatuh ke jalan, sehingga membahayakan pejalan kaki dan pengendara. Tersangkut kendaraan besar seperti truk, bus yang bisa menyebabkan kecelakaan. Resiko tersengat listrik jika kabel bercampur atau dekat dengan kabel listrik. Serta banyak petugas kabel telekomunikasi yang mengabaikan K3 seperti tidak memakai helm dan tidak menggunakan alat K3 yang lengkap. Berikut adalah beberapa dampak kabel semerawut. 1. Meningkatkan kecelakaan kerja. Bagi teknisi dan pekerja lapangan, kabel semerawut menyulitkan proses perbaikan dan pemasangan. Kondisi ini meningkatkan risiko tersengat listrik, terjatuh, atau mengalami kecelakaan kerja lainnya. 2. Membahayakan masyarakat umum. Kabel yang menggantung rendah dapat tersangkut oleh pejalan kaki atau pengendara. Saat hujan atau banjir, risiko sengatan listrik menjadi lebih besar karena air dapat menghantarkan listrik. 3. Gangguan layanan listrik dan telekomunikasi. Kabel yang tidak tertata mudah rusak atau putus akibat angin, hujan, atau tertarik benda lain. Hal ini dapat menyebabkan pemadaman listrik dan gangguan jaringan internet serta komunikasi. 4. Mengganggu lingkungan dan estetika. Selain berbahaya, kabel semerawut membuat lingkungan terlihat kumuh dan tidak tertata. Kondisi ini menurunkan kenyamanan dan kualitas lingkungan masyarakat. Siapa sih yang bertanggung jawab atas kesemerawutan kabel di jalan? Kesemerawutan kabel di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan dalam membuat aturan, memberi izin, serta melakukan pengawasan dan penertiban. PLN bertanggung jawab terhadap keamanan kabel listrik dan penggunaan tiang listrik. Penyedia layanan telekomunikasi wajib menata kabel jaringan dengan rapi serta melepas kabel yang sudah tidak digunakan.
Kontraktor dan pekerja lapangan harus melakukan pemasangan sesuai SOP dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, masyarakat juga berperan dengan melaporkan keberadaan kabel yang membahayakan keselamatan. Berikut adalah solusi untuk kabel semerawut. 1. Penataan ulang kabel secara berkala. Kabel yang sudah lama, rusak, atau tidak terpakai harus dilepas. Penataan ulang secara rutin dapat mengurangi penumpukan kabel dan menurunkan risiko kecelakaan. 2. Pemindahan kabel ke bawah tanah. Memindahkan kabel ke bawah tanah membuat lingkungan lebih rapi dan aman. Cara ini mengurangi risiko sengatan listrik, kebakaran, dan gangguan akibat cuaca. 3. Penerapan SOP dan standar ketiga. Pemasangan dan perawatan kabel harus mengikuti standar keselamatan. SOP K3 membantu memastikan pekerja dilakukan dengan aman dan tertib. 4. Pengawasan dan penegakan aturan. Pemerintah dan instansi terkait perlu mengawasi pemasangan kabel, penegakan aturan, mencegah pemasangan sembarangan, dan penyedia layanan. Berikut adalah upaya dari pemerintah untuk mengurangi atau mengatasi kabel semerawut yang terjadi. Penataan ulang kabel dan menggunakan jalur bersama menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapih dan aman. Dan sekarang juga sudah banyak penataan ulang atau penertiban kabel semerawut di kota sama pemerintah, dan itu solusi terbaik untuk meminimalisir kecelakaan dan tidak lagi mengganggu masyarakat. Kabel ini sudah kami targetkan untuk direlokasi karena memang sudah lumayan mengganggu aktivitas warga yang ada di sini dan mengkhawatirkan lalu lintas. Alhamdulillah kami sudah bekerjasama dengan Argatel dan pada akhirnya nanti kenyamanan warga menjadi hal yang prioritas. Ya, menurut saya sih bagus ya, jadi pemandangan juga enak gitu ya. Itu kan sering kena bis, ditarik lewat bis dan lewat bis apa itu. Ya, kalau nggak ada itu kan ya otomatis bagus ya Mas, pemandangan jadi plong lah gitu ya, nggak ada kabel-kabel kan semerawut kesannya. Jadi tolong penuhi standar pemasangan, jangan asal-asalan. Harus ada izin ya. Kemudian yang kedua ketinggian. Ketinggian kalau crossing itu harus minimal 7 meter. Horizontal dengan jalan, sejajar jalan ya harus di atas 5 meter. Tapi crossing itu harus 7 meter. Yang keduanya, kalau yang sudah kita rapihkan, tolong jangan ada pemasangan baru. Atau masuk ke dalam lingkaran yang sudah dirapikan. Jadi jangan menambah di ruas yang sudah dilunakan. Jadi kesimpulannya adalah kabel semerawut merupakan permasalahan yang sering ditemui di berbagai wilayah di Indonesia dan tidak dapat dianggap sepele. Kondisi kabel yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan berbagai risiko seperti sengatan listrik, kebakaran akibat konsleting, gangguan jaringan, serta kecelakaan kerja bagi teknisi dan pekerja lapangan. Selain itu, kabel semerawut juga membahayakan masyarakat umum, terutama pejalan kaki dan pengendara, serta mengurangi kenyamanan dan keindahan lingkungan. Dari sudut pandang keselamatan dan kesehatan kerja, kabel semerawut menunjukkan belum optimalnya penerapan standar keselamatan dalam pemasangan dan perawatan instalasi listrik dan telekomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan penataan kabel secara berkala, penerapan SOP dan standar K3 yang ketat, pengawasan dari pemerintah, serta kerjasama antar penyedia layanan. Dengan upaya tersebut, risiko kecelakaan dapat dikurangi dan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dapat terwujud. Demikian penjelasan mengenai dampak dan penanganan kabel semerawut. Diharapkan dengan penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, serta kerjasama semua pihak, lingkungan yang aman dan tertata dapat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.